Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati. Sahabat Gigi Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melakukan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan saat ini kita sehat itu sudah rasa syukur yang luar biasa, teman-teman. Dan semoga saya doakan ya, semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusan, dimurahkan rezeki, dan selalu dimuliakan hidupnya. Dan terima kasih banyak pada teman-teman juga yang sudah like, subscribe di channel ini, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar teman-teman juga terus bisa mengikuti video-video terbaru dari Gigi Truno Pamungkas, karena setiap hari kita akan upload video-video terbaru di sini, teman-teman. Agar apa? Agar kita bisa bertukar pendapat, menambah wawasan. Dan saya ingatkan, walaupun di depan ada tulisan ya, kalau nonton video ditonton dari awal hingga akhir biar tidak gagal paham atau salah paham. Lalu komentarnya biar nyambung. Di sini ada teman-teman yang nggak nonton video, saya rasa langsung komentar, dan komentarnya nggak bagus. Jadi ya saya minta maaf, saya hapus, jadi percuma saja, teman-teman. Karena yang saya cari ini bukan konflik, bukan mencari konflik, namun kita di sini berbagi informasi tentang sejarah kebudayaan yang ada di negeri yang kita cintai ini, di Nusantara atau di negara Indonesia yang kita cintai. Karena dengan sejarah, teman-teman, kita akan merasa lebih bangga, lebih akan cinta kepada tanah air. Di negara-negara lain tidak ada yang seperti negara kita, teman-teman, yang kaya akan budaya. Ribuan pulau menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semua berkat perjuangan dari para leluhur kita, para pendahulu kita, para pahlawan yang ada di negara kita. Nah, kita ini tinggal melestarikan, menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini. Nah, ini sahabat. Jadi kalau kita tuh selalu bisa trimo ing pandum, bisa selalu bersyukur, maka kita akan hidup dengan damai, hidup damai dengan suku-suku lain. Nah, kita ini nggak usah berperang, kita tinggal menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita harus bertutur kata yang selalu santun dan baik, maka apa? Maka yang terjadi adalah sebuah kedamaian. Nah, ini teman-teman. Dan seperti biasa, saya akan bercerita yang saya ambil ceritanya dari buku Babat Tanah Jawi, yaitu yang di sini bercerita dari mulai Nabi Adam sampai runtuhnya kerajaan Mataram. Dan di sini ada 438 halaman di sini, sahabat. Jadi saya sudah baca berulang kali, dan akhirnya saya membuat video ini. Saya rangkum, saya persingkat ceritanya. Jadi teman-teman tidak perlu membaca, tinggal mendengarkan cerita-cerita dari saya. Akhirnya kita akan menambah wawasan, akan tahu tentang cerita atau sejarah yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Dan kali ini di kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin bercerita tentang sebuah pusaka, yaitu keris Kiai Jenang Kunto. Keris Kiai Jenang Kunto ini dimiliki oleh pendiri kerajaan Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Nah, teman-teman tentu tahu ya, Panembahan Senopati ini adalah seorang raja yang luar biasa, seorang raja
yang dulunya mendapat hadiah dari Sultan Pajang, Sultan Hadiwijoyo, itu diberikan alas Mentawok, dan kemudian oleh Panembahan Senopati alas Mentawok tersebut dibabat, lalu dibuat sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram, teman-teman. Itu ceritanya. Karena Panembahan Senopati dulu pernah mengalahkan Aryo Penangsang. Nah inilah, maka Panembahan Senopati disebut adalah seorang raja pendiri Kerajaan Mataram. Nah itu ceritanya ya, sahabat. Selain beliau ini seorang raja yang sakti mandraguna, seorang raja yang luar biasa, di sini Panembahan Senopati juga memiliki istri yang sangat luar biasa, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, teman-teman. Jadi istri dari Panembahan Senopati adalah Kanjeng Ratu Kidul. Nah, namun kali ini saya bukan cerita tentang istri dari Kanjeng Panembahan Senopati, namun saya cerita tentang keris Kiai Jenang Kunto. Ya, kali ini kita bahas tentang kerisnya dulu nih, teman-teman ya, tentang keris Kiai Jenang Kunto. Jadi kenapa ini dinamakan keris Kiai Jenang Kunto? Suatu ketika dengan kecerdikan sang Panembahan Senopati, beliau memerintahkan kepada punggawa kerajaan. Kalau zaman sekarang ini namanya sensus penduduk, teman-teman ya. Sensus penduduk ini sudah ada pada sejak zaman Kerajaan Mataram. Sejak zaman Kerajaan Mataram yang rajanya Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati ini memerintahkan kepada punggawa kerajaan untuk berkeliling dari kota raja sampai ke kampung-kampung, ke pelosok, yaitu satu rumah itu harus mengumpulkan jarum. Kalau satu keluarga itu ada 4 orang, maka satu rumah tersebut harus menyerahkan 4 jarum benang itu, teman-teman. Jadi diserahkanlah kepada punggawa yang diutus oleh Panembahan Senopati. Jadi menyerahkan, kalau satu keluarga orangnya 2, yang menyerahkan 2 jarum. Nah, itu. Jadi bersamaan dengan itu terkumpullah jarum di seluruh negeri, yaitu di seluruh Kerajaan Mataram tersebut. Nah, dari situlah akhirnya Panembahan Senopati tahu berapa sebetulnya atau sebenarnya warga Kerajaan Mataram. Jadi beliau akhirnya mengetahui berapa jumlahnya dari jarum yang terkumpul tadi. Tadinya juga nggak ngerti nih, teman-teman. Para punggawa itu tidak paham. Yang jelas dia disuruh mengumpulkan jarum di seluruh Kerajaan Mataram. Lalu mereka kembali dan berkumpul, lalu jarum tersebut dihitung. Maka Panembahan Senopati tahu berapa jumlah masyarakat atau warga di Kerajaan Mataram. Nah, setelah jarum tersebut kumpul, diperintahkanlah seorang empu yang luar biasa untuk membuat keris. Bahannya jarum yang dikumpulkan dari seluruh warga masyarakat Kerajaan Mataram. Itu menandakan juga itu sebagai rasa persatuan. Jadi disatukanlah seluruh rakyat Mataram untuk mendukung Kerajaan Mataram, maka dijadikan sebuah simbol, yaitu sebilah keris yang konon keris tersebut juga sangat ampuh, yaitu keris Kiai Jenang Kunto. Nah, itu teman-teman. Jadi saya yakin pusaka ini juga sekarang berada di Keraton Yogyakarta. Saya yakin, teman-teman. Nah, pusaka itu ada di sana. Ini sangat ampuh dan pusakanya tentunya sangat luar biasa. Nah, demikian sahabat Ki Truno Pamungkas, cerita singkat tentang keris yang dimiliki oleh Panembahan Senopati atau lahirnya keris Kiai Jenang Kunto, yang mana keris ini adalah
keris yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan itu milik manusia, termasuk saya Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.